Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hanaria Simbolon. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 batch 1. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran praktik kinerja dengan kelas 12, di mana siswa gabungan SMA Negeri 10 dan SMA Metodis 1 Palembang dengan topik materi ras, etnis, dan gender. Dan di sini saya akan sampaikan nomor peserta saya adalah 10609655880001. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi Ibu. Beri salam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Kita akan mulai pembelajaran kita. Ibu minta untuk Samantha dan Priska Ayu memimpin pujian kita pada hari ini dan berdoa. Silakan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul bersama. Pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Engkau memberkati guru dan juga kami yang akan menerima pelajaran. Ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Samantha beserta Priska Ayu. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Untuk itu Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Apa kabarnya anak-anak? Baik Ibu. Iya, sekarang kita akan masuk untuk absensi. Ibu mau melihat daftar hadir dari anak-anak Ibu yang hadir pada saat ini untuk dalam pembelajaran agama Kristen. Agatha? Alexander Juniko? Kita masuk dalam pembelajaran kita. Di sini kita akan membuat kesepakatan belajar bersama. Yang pertama, ketika anak-anak Ibu nanti dalam proses belajar ingin bertanya, maka silakan angkat tangan kanannya. Kedua, ketika teman-teman berdiskusi ataupun ketika teman-teman menyampaikan pendapat, dihargai. Jadi Ibu mau menekankan tentang pemahaman bermakna kita hari ini adalah bagaimana kita sebagai siswa, remaja, Kristen, memperlakukan orang lain dengan cara menghargai keberaneka-ragaman, dengan cara toleransi, solidaritas secara universal. Ya, kita lanjut. Pernah dengar kata ice breaking? Pernah. Kita mulai ice breaking kita. Claps. Boom. Candy. Oke. Siapa yang dapat permennya? Oke, mantap. Sekali lagi kita coba untuk ice breaking-nya, oke? Kita coba sekali lagi. Boom. Claps. Boom. Claps. Boom. Boom. Claps. Candy. Ibu ingin bertanya sama kamu semua. Siapa sih yang tahu apa sih itu pengertian ras, etnis, dan gender? Ada yang tahu? Ibu, saya coba menjawab. Iya, silakan Marcel. Baik Bu, kalau misalnya kita bicara tentang yang namanya ras itu berhubungan dengan ciri fisik. Contohnya seperti warna kulit, bentuk rambut, dan lain semacamnya.
Kalau misalnya kita berbicara tentang etnis, itu berbicara tentang bagaimana perbedaan dalam suatu komunitas, misalnya etnis Jawa, etnis Mandarin atau Chinese, dan etnis Batak. Kalau misalnya tentang gender, itu perbedaan jenis kelamin yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Oh, bagus sekali pertanyaan Marcel. Jawaban Marcel, silakan beri tepuk tangan untuk Marcel. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, masih mengingat nggak nak pembelajaran kita minggu lalu tentang pembawa damai sejahtera? Pertama, damai, bersikap terbuka, penuh belas kasihan. Ini merupakan poin penting untuk kita melihat ras, etnis, dan gender yang berada di sekeliling kita. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis kaitan antara ras, etnis, dan gender dengan sikap diskriminasi yang masih ada dalam masyarakat. Kemudian lagi kita akan membahas tentang bagaimana kitab Lukas memahami Lukas 10 ayat 25 sampai 36 dan mengkaitkannya dengan keadilan bagi semua orang dalam rangka menghargai ras, etnis, dan gender. Keempat, menghargai perbedaan dalam keberagaman. Sampai di sini memahami apa tujuan pembelajaran kita dan alur tujuan pembelajaran kita, mulai dari tadi kita pembukaan sampai nanti kita di kegiatan inti, kamu akan memahami, mengamati gambar dan video pembelajaran. Kemudian nanti kamu mengamati gambar tokoh, lalu nanti kamu akan mencari permasalahan yang terjadi, kontekstualisasinya, apa yang terjadi dalam yang dihadapi oleh para tokoh tersebut dalam memperjuangkan, dalam menghadapi diskriminasi ras, etnis, dan gender yang terjadi di negaranya maupun yang terjadi pada saat keadaan yang tidak mendukung, dan apa usaha-usahanya. Sampai sini bisa dipahami? Kelas 12D? Bisa, Ibu. Selanjutnya kita akan membagi kepada diskusi. Diskusi yang kemarin sudah Ibu bagikan, boleh langsung kita geser kursinya kepada kelompoknya masing-masing. Kemarin kan sudah Ibu bagikan, minggu lalu kan diskusinya kan? Iya, boleh langsung duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, ini kelompok 1 minggu lalu yang Ibu bagikan LKPD-nya. Boleh Nyayu kasihkan dengan kelompok 2 nak, yang di belakang kamu. Widya maaf, ini kelompok 3. Ini kelompok 4. LKPD-nya nak, silakan. Ada 2 indikator. Ibu minta yang membacakan indikator pertama itu adalah Yosi. Indikator pertama, silakan baca Yosi. Melalui LKPD, peserta didik dapat menganalisis ras, etnis, dan gender dan menuliskan dengan tepat pengertian ras, etnis, dan gender. Ya, lanjut silakan Aulia pinkan yang di sebelahnya untuk indikator yang kedua. Yang kedua, melalui LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ras, etnis, dan gender berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih buat anak Ibu Yosi dan Aulia Pinkan yang sudah membacakan tentang indikator pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu ras. Tadi sudah ditanya tadi di awal. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, warna mata, warna rambut, dan sebagainya. Jadi di dalam ras itu tidak ada sama sekali perbedaan. Walaupun kebanyakan kita melihat ada orang yang mengecat rambutnya. Ya, itu lain di luar dari kata diciptakan oleh Allah. Tapi dalam diciptakan oleh Allah tidak hanya warna rambutnya hitam, ada warna rambut apa lagi nak? Di luar dari orang yang suka modelnya rambutnya diganti-ganti. Kuning, biru ada yang diciptakan oleh Allah. Putih,
Terus ada warna mata lagi, warna mata yang bisa, kalau kayak kita ini beraneka ragam, ada yang warna matanya hitam, terus warna mata apa lagi nak? Coklat, lalu biru, kemudian ya hijau, kemudian lagi warna kulit, putih, hitam, sama seperti lagu tadi kita di pertama, Yesus itu cinta semua anak. Silakan boleh dibaca Kejadian 1 ayat 26 untuk anak ibu yang perempuan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas atas bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Silakan anak ibu yang laki-laki ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Ibu akan bacakan untuk kita semua. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, nih, sambil juga perhatikan LKPD kamu masing-masing. Di sini dapat kita lihat warna rambut. Kita lanjut. Etnis adalah kelompok sosial dan budaya yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kesamaan adat, agama, bahasa, tradisi, dan nilai. Seperti yang tadi kata teman kamu, bahwasanya Bu, ada namanya etnis Jawa. Kemudian gender adalah peran sosial dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Bedakan gender dengan jenis kelamin ya nak ya. Yang dipahami itu adalah dalam hubungan sosialnya. Sekarang kita akan mengamati video. Everywhere I look, you're not where I need you to be. It's not my imagination. Now, where the hell do you go every day? You mean there's no bathroom for you? There is no bathroom. There are no colored bathrooms in this city or any building outside of this campus, which is half a mile away. Did you know that? I have to go to Timbuktu just to relieve myself. Itu untuk gambar video pembelajaran kita yang pertama. Kita lanjut untuk buka di LKPD-nya masing-masing nah, untuk video pembelajaran kita yang kedua. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut pengamukan. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Silakan lanjutkan presentasinya karena Ibu sudah menampilkan gambar dan video pembelajaran yang berhubungan dengan diskusi kita hari ini. Silakan dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Silakan berdiskusi nak. Kelompok 4 selain presentasi kamu mau nampilkan gambar juga ya nak ya? Iya Bu, bikin poster Bu. Iya, posternya ada boleh dapat bocoran tentang apa gitu? Ada ide Bu apa? Kita kan ada belajar tentang perasaan etnis. Iya, Jadi pengennya tuh ngasih tahu kalau Tuhan itu tuh sayang sama semuanya. Tuhan tuh tidak pernah membeda-bedakan. Jadi kita sebagai manusia itu nggak ada hak untuk saling membedakan. Iya, oke. Sebelum kita presentasi, kita akan bermain game. Di mana dalam game ini ada pengetahuan siapa yang benar jawabannya, maka dia yang presentasi
lebih dulu. Boleh yang mana? Oke, kita coba lihat apa benar jawaban kelompok 1. Wow. Next, selanjutnya soal selanjutnya. Siapa yang tahu jawabannya? Silakan. Siapa yang tahu jawabannya? Oke, kita coba lihat. Benar atau tidak? Yes. Berarti kelompok 3 nanti yang kedua presentasi. Kita akan presentasi kelompok 1, silakan presentasi, Nak. Kelompok 1. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 pada hari ini kami ingin memaparkan hasil kerja kami mengenai diskriminasi ras, etnis, dan gender di Afrika Selatan. Nah, slide pertama akan dibacakan oleh Saudara Ivander. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Ades. Teman-teman, pada saat ini saya akan membacakan pada slide yang pertama yang judul permasalahan yang muncul. Pertama adalah sistem apartheid, diskriminasi ras non kulit putih. Orang kulit hitam kehilangan hak memilih pendidikan dan kerjaan. Hukum memperkuat ketidaksetaraan berdasarkan ras, pemukiman dan layanan dipisahkan secara rasial. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Adakah teman-teman sekalian yang belum mengerti dan ingin memberikan pertanyaan kepada kami? Baiklah, kepada Saudara Tian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya Christian Manurung dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok 1. Maksud pemukiman dan layanan dipisahkan secara rasial itu apa ya? Ada di pembahasan pertama tadi kalau nggak salah. Baiklah, saya izin langsung menjawab kepada Saudara Tian ya. Jadi ini kan permasalahan yang muncul di pembahasan kami itu yang terakhir itu ada pemukiman, layanan dipisahkan secara rasial. Tadi saya sudah ada menyinggung dikit, kalau misalnya mereka itu tempat tinggalnya itu dibedain gitu loh. Jadi misalnya nih di kota, yang boleh tinggal di kota itu cuma ras tertentu. Misalnya kayak orang yang kulit hitam atau ras berwarna lainnya itu dipisahkan, mereka tuh dikucilkan gitu loh, dipojokkan, nggak boleh bergabung sama orang-orang yang beras kulit putih. Apa bisa dimengerti? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tahu presentasi kami pada pagi hari ini belum maksimal dan kami akan berusaha lebih maksimal lagi pada presentasi berikutnya. Atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Baiklah, kita akan melihat hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk kelompok 4 kami persilakan. Baiklah, kami menggunakan media poster untuk menjelaskan hasil diskusi ini dan akan dijelaskan oleh Saudara. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini ada tulisan perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam mencintai sesama. Jadi dengan adanya perbedaan itu bukan menjadi suatu penghalang kita untuk mencintai dan mengasihi sesama kita. Nah, jadi ada bisa dilihat di sini ada siluet. Maksudnya ini adalah orang-orang yang memiliki warna-warna yang berbeda, gitu. Dalam artian semua orang itu berbeda. Nah, namun Tuhan itu menciptakan semua perbedaan itu agar kita bisa saling mengasihi. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita sama matanya sipit semua, terus semuanya rasnya sama semua. Nah, apa yang akan menjadi daya tarik? Nah, jadi Tuhan menciptakan perbedaan itu agar kita dapat lebih dalam mencintai sesama. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kalau ada salah kata. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Sama-sama kita saat ini mau membuat kesimpulan dari ras, etnis, dan gender. Kesimpulannya adalah bahwasannya kita ini sama di hadapan Tuhan dalam keragaman. Dan kesimpulan yang kamu lakukan dan yang kamu sampaikan dalam pembahasan kali ini semuanya sangat baik dan Ibu dapat melihat kamu semuanya hebat dalam menganalisa. Untuk itu kita tepuk tangan buat diri kita sendiri semua. Masing-masing kita akan melakukan asesmen formatif. Silakan kumpulkan LKPD-nya, asesmennya hanya waktunya sebentar. Silakan Nak kumpulkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya silakan bagi yang sudah tunggu sama-sama ngerjakan, waktunya hanya sebentar ya. Kita mau lihat benarkah yang kamu lakukan. Nanti itunya ya. Oke. Kenapa kamu Nak?
Yang sudah selesai dibaca dulu, hati-hati menjawabnya. Bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan, tapi hati-hati ya nak menjawabnya. Diperhatikan baik-baik. Kita masuk kepada refleksi pembelajaran. Di sini akan Ibu tampilkan barcode. Silakan ambil HP-nya masing-masing. Kalau sudah di-scan, itu ada tampilannya nanti ada 3 dari refleksi kita. Silakan kamu klik. Ya, ini kita bisa lihat dari masing-masing. Untuk yang pertanyaan, apa hal baru yang saya ketahui hari ini yang sebelumnya belum saya pahami? Selalu menghargai satu sama lain, itu Christian. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ditutup bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh Priscil dan Risma. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama mengangkat pujian kita dan menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Boleh tepuk tangan? Dalam Yesus kita bersaudara. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bersatu dalam doa. Oke, baik, terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran kali ini yang sudah kami terima. Baiklah ya Bapak, di sini kami bisa belajar untuk mengaplikasikan semua yang telah kami pelajari ya Bapak. Dan berkati untuk ibu ya guru yang sudah mengajar kami, Tuhan berkati dengan begitu limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Priscil dan Risma, boleh duduk kembali. Sampai jumpa minggu depan dengan materi kita multikultural. Kita dengan hati yang bahagia dan sukacita ketemu minggu depan. Silakan Vanessa untuk menyiapkan kita. Siap. Bersalah. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan untuk pelajaran selanjutnya.